Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua dong. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hanmita Priyantari, Liana Putri Meilani, Muhammad Aditama Taufik Rahman, dan yang terakhir ada Tania Rianti Nur Islami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memberikan pemaparan materi tentang sistem peredaran darah besar atau sistem sistemik. Penasaran tentang apa aja sih anatomi dan fisiologi yang ada pada sistem peredaran darah besar atau sistem sistemik? Langsung aja tonton videonya dengan baik ya. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke serabi kanan jantung. Organ-organ yang terlibat. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di bagian dada sebelah kiri. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan sebagai berikut. Untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah sebagai berikut. Macam-macam ruang jantung, yaitu yang pertama serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole di mana otot jantung mengendur, sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu, kontraksi atau sistole di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi bagian-bagian jantung. Lengkung aorta, nadi paru-paru, pembuluh balik atas, katup paru-paru, pembuluh balik paru-paru kanan, pembuluh balik paru-paru kiri, serambi jantung kanan, serambi jantung kiri, kantung berujung 3, katup aorta, bilik kanan jantung, bilik kiri jantung, pembuluh balik bawah, otot jantung, aorta. Sirkulasi darah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dari serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak kembali ke serambi kanan. Darah yang ada pada bilik kanan akan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru, agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2 atau oksigen. Darah dari paru-paru akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri
sehingga darah dari paru-paru akan melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri, sehingga darah dari serambi kiri banyak mengandung oksigen atau O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspitalis menuju ke bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah juga termasuk saluran cairan, terkhusus saluran darah. Si pembuluh darahlah tempat untuk mengalirkan darah, mulai dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, sistem peredaran darah kita sering disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup, karena mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang cara kerja jantung kan? Nah, jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh yang keluar melalui ventrikel kiri, masuk ke aorta atau pembuluh darah arteri yang paling besar. Kemudian ke pembuluh darah arteri, kemudian arteri akan mengalirkan darah yang mengandung oksigen tadi ke seluruh tubuh hingga ke pembuluh darah kapiler. Di kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dari arteri masuk ke kapiler, sedangkan kapiler akan mengeluarkan karbon dioksida masuk ke pembuluh darah vena yang akan kembali ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, lanjut ke paru-paru. Kemudian karbon dioksida dibuang ketika kita bernafas. Begitulah penjelasan simpelnya. Dari penjelasan tersebut berarti ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah kapiler, dan yang ketiga pembuluh darah vena. Kalau ketiga pembuluh darah ini kita potong dan kita lihat dari samping, kira-kira beginilah bentuknya. Perhatikan pembuluh darah arteri memiliki dinding yang tebal, sedangkan pembuluh darah vena itu lebih tipis. Tetapi pembuluh darah kapiler lebih tipis lagi. Nah, kira-kira kenapa ya ketiga pembuluh darah ini bisa berbeda, padahal kan mereka sama-sama pembuluh darah? Itu karena strukturnya sesuai dengan fungsinya. Sebelum dijelaskan, silakan teman-teman simak video yang berikut ini. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang dikeluarkan dari vertikal kiri, kemudian masuk ke arteri, maka tekanannya akan besar ketika masuk ke arteri. Karena tekanan besar ini, dinding pembuluh darah harus tebal. Untuk mencegah jebolnya dinding arteri, berbeda dengan pembuluh darah vena. Vena itu akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi tekanannya itu kecil sehingga vena membutuhkan dinding yang tidak terlalu tebal. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu berfungsi sebagai pertukaran gas. Pastinya dia membutuhkan dinding yang tipis agar oksigen dan karbon dioksida dapat masuk dan keluar. Perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri. Fungsi dari arteri membawa oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua, vena. Membawa karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang terakhir, kapiler, yaitu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Karena arteri membawa oksigen dari jantung, pasti tekanan arteri itu besar, dan ketika terpotong, maka akan memancar. Kalau vena tekanannya lemah dan ketika terpotong akan menetes perlahan-lahan. Kapiler, peralihan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian letak arteri di tubuh kita itu dia lebih ke arah dalam, sedangkan vena itu lebih dekat dengan permukaan tubuh kita. Terkadang kita bisa melihat si vena ini, dia berwarna biru, biasanya dia paling nampak di sekitar pergelangan tangan kita atau telapak tangan kita. Kapiler berada di antara arteri dan vena. Aliran darah sudah jelas, arteri meninggalkan jantung dan vena menuju jantung. Pembuluh darah vena terdiri atas 3 lapis, yaitu yang pertama, tunika ventisia, adalah lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat yang fibrus yang berfungsi sebagai pelindung.
Yang kedua, tunika media adalah lapisan tengah yang berotot lebih tipis, kurang kuat, lebih mudah kempes, dan kurang elastis daripada pembuluh darah arteri yang berfungsi untuk memberi tekanan pada darah. Yang terakhir, tunika intima adalah lapisan dalam yang terbentuk oleh endotelium dan sangat licin, serta dibatasi oleh selapis sel tunggal sel gepeng. Struktur pembuluh darah kapiler terdiri atas endotelium, lumen, dan lamina basalis. Endotelium merupakan sel yang terletak di bagian dalam rongga pembuluh darah kapiler. Sel endotelium dilapisi oleh dinding yang sifatnya bisa dipengaruhi adanya tekanan hidrostatik dan osmotik. Lumen adalah bagian dalam pembuluh tempat darah mengalir, sedangkan lamina basalis adalah lapisan protein yang dikelilingi kapiler. Selanjutnya adalah fungsi darah. Yang pertama yaitu mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveoli ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut dan mengedarkan sari makanan atau nutrisi hasil dari pencernaan dari usus halus ke sel-sel tubuh untuk diolah menjadi tenaga. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Contoh dari metabolisme ini, misalnya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dari seluruh tubuh akan diangkut menuju ke alveolus dan kemudian melalui proses pernapasan akan dikeluarkan dari tubuh kita. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu yang menjadi target dari hormon tersebut. Yang kelima, darah berfungsi untuk mengatur dan penyeimbang suhu tubuh. Fungsi ini dijalankan oleh plasma darah. Plasma darah dapat menyerap ataupun melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan fungsi yang terakhir yaitu melawan bibit penyakit. Masuk pada pemaparan materi yang terakhir ada komponen darah manusia. Jadi pada dasarnya komponen darah manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada eritrosit, yang ketiga ada leukosit, dan yang terakhir ada trombosit atau platelet. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya sekitar 55% sampai 60% bagian dalam darah semuanya berupa plasma darah loh. Jadi plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel-sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Berlanjut ke komponen yang kedua ada eritrosit nih, atau bisa disebut juga sel darah merah. Jadi eritrosit merupakan komponen kedua terbesar dalam darah, yaitu menduduki posisi sekitar 40-40% bagian darah loh. Eritrosit terbentuk dari sumsum tulang belakang manusia. Umur sel ini hanya berkisar sekitar 120 hari saja. Yang ketiga ada leukosit atau bisa disebut juga sel darah putih. Jadi ciri-ciri leukosit yaitu jumlahnya hanya sekitar 1% dari volume darah. Yang kedua terbentuk di sumsum merah dan sumsum kuning pada tulang. Kemudian untuk jenis eritrosit sendiri ada 5 nih. Yang pertama ada neutropil, kemudian limfosit, selanjutnya ada monosit, yang keempat eosinofil, dan yang terakhir ada basofil. Nah, untuk komponen penyusun darah yang terakhir ada trombosit, bisa disebut juga platelet atau yang umumnya disebut sebagai keping darah. Jadi, trombosit bentuknya tidak beraturan, tidak berwarna, juga tidak berinti sel. Ukurannya lebih kecil nih daripada eritrosit dan leukosit tadi. Kemudian untuk jumlahnya sendiri ada sangat banyak. Jumlahnya ada sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliternya loh. Banyak banget kan? Nah, jadi gimana nih tanggapannya dari video kami yang ngebahas tentang anatomi fisiologi sistem peredaran darah besar atau sistem sistemik? Punya pertanyaan lebih lanjut atau ingin mengetahui informasinya lebih dalam? Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah ya. Nanti bakal kita diskusiin bareng-bareng nih secara lebih lanjut di forum diskusi lewat aplikasi Zoom. Terima kasih juga telah menonton and have a nice day.